Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, dalam video kali ini kami akan memberitahukan bahwasanya pada saat ini banyak sekali modus-modus penipuan yang dilakukan oleh para penipu untuk menguras uang tabungan kita yang ada di rekening kita, baik itu melalui media sosial, telepon seluler, dan beragam. Bisa mereka sampaikan melalui telepon seluler, WhatsApp, Facebook, dan Messenger, dan lain-lain ya, SMS dan lain-lain. Jadi modus yang mereka lakukan ini adalah dengan menelpon ataupun menghubungi nomor-nomor secara acak ataupun random seperti itu ya. Jadi mereka ini tidak ada nomor khusus yang dituju, tetapi mereka secara random, secara acak mereka hubungi. Bagi yang merespon hubungan ataupun sambungan telepon yang mereka hubungi tersebut, maka mereka akan jadi korban seperti itu, akan berpotensi untuk jadi korban. Uang tabungannya akan dikuras tadi seperti itu. Namun mereka ini mengajukan pertanyaan yang jawabnya iya atau tidak saja. Artinya ketika kita menjawab iya ataupun tidak dari pertanyaan yang mereka ajukan, uang di rekening tabungan kita bisa mereka kuras seperti itu. Karena penipu ini sudah canggih ya, peralatan sudah canggih. Mungkin mereka sudah profesional dan memahami cara-cara untuk menipu tadi ya. Nah, makanya hati-hatilah untuk menjawab pertanyaan ketika kita dihubungi ataupun di SMS serta di WhatsApp oleh penipu tadi kan. Perhatikan pertanyaan yang mereka ajukan, karena dengan menjawab iya atau tidak, uang kita bisa habis. Ini perhatikan ya. Seperti video yang viral kemarin beberapa waktu lalu itu di media-media sosial kan, bahwasanya pertanyaan iya atau tidak, hanya menjawab iya atau tidak saja uang kita bisa habis. Ternyata benar itu, saudara-saudara, benar itu teman-teman ya. Tetapi perhatikan pertanyaannya. Misal penipu itu ataupun penelpon itu mengajukan pertanyaan, siapa nama ibu kandung Anda, seperti itu kan. Misalnya ibu kandung kita adalah Siti, seperti itu ya. Siti nama ibu kandung kita. Jadi ketika dia menanyakan, apakah awal huruf dari nama ibu kandung Anda adalah A? Pasti kita jawab tidak, karena memang betul bukan kan? Karena bukan A nama ibu kandung kita huruf awalnya kan. Apakah nama ibu kandung Anda huruf awalnya adalah B? Tentunya kita akan jawab tidak, seperti itu ya. Hingga sampai dia mengajukan pertanyaan tadi, apakah huruf awal nama ibu Anda adalah S? Kita akan jawab iya. Nah, begitu juga seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah huruf kedua dari nama ibu Anda adalah I? Tentu kita jawab iya. Dan selanjutnya lagi, apakah huruf ketiga dari nama ibu Anda adalah T? Kita akan jawab iya, T, seperti itu. Apakah huruf keempat dari nama ibu Anda adalah I? Kita akan jawab iya. Artinya benar, mereka sudah mengetahui nama ibu kandung kita. Artinya namanya Siti, seperti itu teman-teman ya. Begitu juga ketika dia menanyakan PIN kita ya. PIN itu adalah kode rahasia yang tidak boleh diberitahukan ke orang lain, ke siapapun, seperti itu ya. Nah, ketika misalnya PIN kita angkanya misalnya 3340 seperti itu ya. Misal ketika dia menanyakan apakah angka PIN Anda yang pertama adalah 1? Tentu kita jawab tidak. Karena memang bukan 1 PIN kita itu kan. Apakah huruf awal angka pertama dari PIN Anda adalah 2? Tentu kita jawab tidak. Hingga sampailah dia ke angka 3 tadi. Pertanyaannya, apakah angka pertama dari PIN Anda adalah 3? Tentu kita jawab iya, seperti itu kan. Begitu juga yang kedua, apakah PIN Anda yang kedua adalah
3? Tentu kita jawab iya. Apakah angka ketiga dari PIN Anda adalah 4? Iya, jawab kita kan. Apakah, dan selanjutnya ini ya, apakah huruf terakhir dari angka terakhir dari PIN Anda adalah 0? Kita akan jawab iya. Artinya dia sudah mengetahui dengan jawaban kita iya tadi, iya atau tidak tadi adalah terjawab sudah PIN kita jadi 3340. Nah, jadi dengan pertanyaan iya atau tidak ataupun jawaban iya atau tidak yang dipertanyakan oleh penipu tadi, itulah yang bisa menguras rekening, menguras isi rekening dari tabungan kita yang ada di bank. Jadi mohon perhatian dari masyarakat Indonesia seluruhnya ya. Jika ada tabungan di bank, jika ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu, maka jangan dijawab ya atau tidak tadi kan. Jawab saja tidak tahu ataupun seperti apa kan. Jadi mohon diperhatikan, kalau bukan pertanyaan seperti itu, insya Allah uang kita di bank tidak akan terkuras. Kalau pertanyaannya yang kita jawab iya atau tidak bukan seperti yang dipertanyakan tadi, insya Allah uang kita di bank tidak akan terkuras. Terima kasih. Sekali lagi hati-hati jika dihubungin oleh orang, kita harus waspada. Siapapun yang menghubungi itu, baik mengatasnamakan siapapun maupun pihak bank dan lain-lain, silakan datang sendiri ke kantor banknya seperti itu, ataupun nomor kontak yang sering ada di ATM itu kan seperti itu. Nomor halo BCA ataupun apa, nomor kontak bank, ataupun klik di internet saja nomor bank yang asli seperti itu ya. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi. Terima kasih. Nah, dan jika ada yang mengatakan iya atau tidak, pertanyaan yang dijawab iya atau tidak, tetapi bukan pertanyaan seperti itu tadi, maka saya pastikan itu bohong. Jika ada yang menguras rekening kita dengan menjawab